Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang sahabat Lingkar Madani, Mas David, Pak Ruli, Mbak Novita. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar Optimizing Human Resource Management yang dibawakan oleh Pak Ruli Tamba. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kegiatan hari ini ya, teman-teman. Aku akan serahkan kepada Mbak Novi selaku moderator kita hari ini. Halo Mbak Novi. Halo Mbak Bila, terima kasih Mbak Bila. Teman-teman semua, perkenalkan kami dari IPC. Saya Novi sebagai moderator untuk webinar hari ini. Dan saya akan memperkenalkan pembicara webinar kita adalah Pak Ruli Tambah atau akrab disapa Pak Ruli. Pak Ruli adalah Operational Director dan Senior Konsultan PT Insan Performa, memiliki latar belakang pendidikan sarjana sastra Jepang. Pak Ruli bergabung bersama Insan Performa Konsultan menjadi konsultan dalam manajemen sumber daya manusia. Tugas pertamanya adalah melakukan job analisis pada perusahaan tambang batu bara Banhu Group, saat ini bernama PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Pak Ruli juga mengembangkan, merancang, dan mengimplementasikan setiap pelatihan dan terlibat sebagai co-fasilitator untuk beberapa pelatihan seperti The Star Power, Great Coaching and Counseling, Value Creation Leader, Behavioral Based Interview, Analytical Thinking Skills, Seven C's of Performance Management, Creativity and Innovation, dan Job Analysis. Dan saat ini sedang membantu Yayasan Penabulu dalam peningkatan pengelolaan SDM di organisasi. Baik, silakan Pak Ruli. Terima kasih Mbak Novi, Mbak Bila, ya, Pak David, ya. Selamat pagi Bapak, Bapak Ibu sekalian, ya. Terima kasih sudah join di sesi pagi ini, ya, bersama kami dan Lingkar Madani. Ya. Hari ini kita akan coba membahas bagaimana pengelolaan sumber daya manusia. Apa sih biasanya sistem-sistem yang ada di dalamnya dan bagaimana sih sebenarnya strateginya kalau kita mau implementasikan di dalam organisasi kita? Ya, banyak orang yang bertanya, beda nggak sih Pak pengelolaan SDM antara organisasi OMS ya kita bilang atau dengan organisasi yang mungkin di private company, bisnis ataupun di apa ya pemerintahan. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu ke teman-teman yang di sini. Menurut Anda, apakah ada perbedaan antara pengelolaan SDM di OMS ataupun di organisasi yang lain? Nah, mungkin saya kebetulan di layar saya ini yang kelihatan ini Pak Berlando Siburian. Nah, di sini kebetulan ya, saya lihat sini. Apakah ada perbedaan Pak Berlando? Bisa kita diskusi, Pak Berlando? Sepertinya Iya, beliau. Pak Siap. Terima kasih Pak Berlando. Pak Ruli. Kalau masalah SDM saya lihat itu tidak ada perbedaan. Cuman tinggal bagaimana pengelolaannya dan pengembangan sumber daya manusianya. Oke. Apakah Hmm, di bidang-bidang mana gitu. Jadi kita kalau dibilang berbeda tidak ada perbedaan hmm, hmm. Oke. gitu. Oke, terima kasih Pak Berlando. Jadi secara pengelolaan sebenarnya tidak berbeda, sama pada umumnya ya Pak Berlando ya. Ya, Iya, terima betul. kasih Pak Berlando. Ada pendapat yang lain mungkin dari siapa di sini yang bisa kasih? Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi saya sepakat ya dengan Pak Siburian ya, Pak Berlando Siburian bahwa pada dasarnya pengelolaan SDM di semua organisasi akan sama. Yang dikelola akan sama, ya. Nah, namun bagaimana strategi implementasinya di setiap jenis industri atau di setiap bentuk organisasi ini yang bisa berbeda-beda, ya. Kalau kita bilang di organisasi finance itu seperti apa? Kemudian di organisasi tambang seperti apa? Nah, ini yang strategi apa yang tepat pada saat nanti kita akan implementasinya. Nah, ini yang kita coba diskusi hari ini ya.
Nah, ini kita masih bicara secara umumnya apa itu pengelolaan sumber daya manusia atau sering disebut HR management. Ya, kenapa ini kita bilang penting? Ya, mungkin Anda pernah baca atau lihat bahkan ada pelatihan yang judulnya HR for non-HR, pelatihan pengelolaan sumber daya manusia kepada orang yang memang bukan di bidang sumber daya manusia. Karena kalau kita bicara organisasi, ya, komponen di dalamnya adalah individu, adalah orang. Ini yang kita sebut sumber dayanya adalah manusia. Sehingga bagaimana kita mengelolanya, sehingga orang-orang atau individu-individu ada yang di dalamnya, ini bisa memiliki kinerja atau performance yang optimal. Dan yang kedua, bagaimana dengan pengelolaan SDM yang ada, kita bisa attract, kita bisa menarik sumber daya yang di luar organisasi untuk ikut di dalam organisasi kita. Nah, ini bagaimana kita mengelolanya. Oke, ini kita bilang bagaimana strategi pengelolaan SDM, ya. Saya akan masuk dulu apa itu konsep manajemen sumber daya manusia, ya. Ada seorang ahli yang namanya Dave Ulrich, ya, ini mengatakan bahwa perusahaan yang sukses adalah yang paling mampu menarik, mengembangkan, dan memelihara individu dengan keterampilan, cara pandang, dan pengalaman yang memadai untuk mendorong bisnis yang global. Ya. Nah, kalau Anda lihat ya, ini di awal kan kata-katanya mampu menarik, mengembangkan, dan memelihara individu. Ini yang kalau kita bilang end-to-end prosesnya dalam pengelolaan SDM itu adalah dari dia mulai menarik individu ke dalam organisasi, kemudian individu yang sudah ada di dalam organisasi dikembangkan, setelah dikembangkan bagaimana memelihara atau di-retain, ya, sampai dengan nanti titik di mana produktivitasnya mungkin secara organisasi, secara kebijakan sudah menurun. Nah, tapi bagaimana kita menjaga meretain mereka? Ini yang kita bilang pengelolaan SDM, ya. Oh, sebelumnya tadi ya, kembali ya saya perkenalkan, nama saya Ruli Tambah. Ya, tadi Mbak Novi sudah menjelaskan ya. Saya memang tahun 2005 saya mulai terjun di dalam dunia konsultan sumber daya manusia. Dari 2005 sampai dengan saat ini, saya banyak bergerak masuk di organisasi terkait dengan pengembangan organisasi. Mulai dari kita bicara strategi, sistem-sistemnya, sampai bagaimana implementasinya. Ya. Jadi ini yang saya akan coba share hari ini bersama teman-teman, bagaimana sih kita mengelola sumber daya manusia. Nah, ini yang perlu kita lihat dulu bahwa dari dulu sampai dengan sekarang itu sudah terjadi perubahan paradigma mengenai SDM, ya, pengelolaan SDM, ya. Dulu SDM itu fungsi-fungsi SDM itu cenderung adalah personalia. Fungsinya lebih ke personal management, ya. Jadi bagaimana kalau kita bilang personal management menjaga hak-hak pekerja, mencegah eksploitasi, menciptakan iklim atau suasana yang mendukung untuk kepuasan kerja, ya. Ini dulu yang banyak Pak ya. Ini dulu sistem yang diterapkan sebagai pengelolaan sumber daya manusia, ya. Nah, ini sendiri dulu kan cenderung banyak kita bilang administratif, ya, mengelola data, menyimpan record, gitu ya. Bahkan ada kalau sampai beberapa tuh yang ada teman saya itu kebetulan dia adalah HR dari sebuah industri manufacturing. Dia bilang ke saya gini, saat ini katanya di industri saya di manufacturing pabrik dengan jumlah karyawan itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Satu yang penting katanya dijaga saat ini sama dia adalah bagaimana karyawan disiplin. Karyawan bisa masuk tepat waktu, bisa semuanya bekerja datang jam 8, pulang jam 5, itu berjalan dengan disiplin, itu aja sudah bagus dia bilang. Bahkan ada yang bilang kalau karyawan itu takut dengan HR, itu udah bagus.
dia bilang. Karena itu dia bilang, ini industrinya harus seperti ini, di mana yang banyak itu adalah operator, staff, ya kru gitu ya. Sehingga pengelolaannya harus seperti apa. Nah, namun ke sekarang ya sampai dengan saat ini paradigmanya sudah berubah. Pengelolaan sumber daya manusia yang tadinya personal management sekarang disebutnya human resource management ya. Nah, istilah ini biasanya ini berkembang nih sebenarnya awalnya dari Amerika ya pada dekade 80-an ya, di mana pendekatan baru ya dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan personel dengan pandangan bahwa pekerja itu memiliki value, pekerja itu memiliki potensi ya. Sehingga pengelolaan sumber daya manusia yang modern yang saat ini tema dasarnya adalah bagaimana menyelaraskan aktivitas SDM dengan strategi organisasi. Ini yang menjadi fokus untuk pengelolaan SDM-nya. Praktek-praktek pengelolaan SDM itu biasanya meliputi bagaimana meningkatkan komunikasi, memperbaiki komunikasi antara manajemen dengan staf, bagaimana mengempower atau memberdayakan ya individu-individu dalam organisasi kaitan sama apa rencana atau langkah-langkah strategis organisasi, mengembangkan teamwork ya, kemudian penanganan masalah personel ya, sampai dengan kita bilang bagaimana mengelola kinerja ya. Dan saat ini banyak di beberapa organisasi melihat dari sisi proses bisnisnya seperti apa. Fungsi human resource, fungsi SDM melihat bagaimana untuk meningkatkan proses agar individu atau proses kerja di dalam lebih efektif, lebih efisien, tapi tetap menjaga kinerja yang tinggi. Nah, ini kita bilang bagaimana perubahan paradigma pengelolaan SDM. Di beberapa organisasi yang saya bantu, bahkan SDM itu bertanggung jawab terkait dengan budaya perusahaan. Ya. Kalau perusahaan besar itu biasanya ada melakukan survei, employee engagement, value survey, culture survey. Karena apa yang hasil didapatkan ini membantu organisasi dalam menentukan strategi apa atau program apa yang tepat untuk pengelolaan SDM di dalam organisasi. Nah, ini kita bilang paradigma ini yang perlu kita apa ya? Kita kita rubah mindsetnya dari yang hanya namanya administratif mencatat absensi, kemudian pembayaran gaji, ya, terus bagaimana data-data personel, ini sudah switch, ya. Saat ini di beberapa organisasi sudah menyebutnya bukan human resource, sekarang menyebutnya human capital. Jadi human as a capital in an organization. Jadi manusia itu, SDM itu sudah menjadi aset. Sehingga bagaimana pengelolaan SDM ini penting. Nah, ini saat ini kita bilang peran dari SDM ya, peran dari manajemen SDM saat ini. Ada kita melihat dari sisi future apa strategi, dari sisi proses, dari sisi people, dan dari sisi day to day-nya, jadi operasionalnya. Ya. Pertama kita lihat apa sih perannya kalau sebagai strategic partner. Ya. Jadi pada saat ini SDM itu sudah fokusnya bagaimana menyelaraskan strategi organisasi kepada bagaimana praktek SDM. Bagaimana pengelolaan SDM untuk mendorong pencapaian strategi ini. Fungsi SDM sudah menjadi mitra strategic management, ya, manajemen puncak, jadi top management, melihat bagaimana mewujudkan strategi keberhasilan bisnis, keberhasilan organisasi, target-target yang kita tetapkan, dengan bagaimana nanti dari strategi ini diterjemahkan ke bagaimana pengelolaan SDM-nya. Satu, dari bagaimana kita ngelihat organisasinya bisa nggak beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dua, bagaimana organisasi meningkatkan kepuasan
customer-nya. Dan yang ketiga, bagaimana nanti organisasi dapat meningkatkan dari sisi finansialnya. Karena kalau kita bicara produktivitas, ya kan, hasil itu biasanya yang paling terukur adalah dari sisi finansial. Kalau kita bicara OMS, bagaimana kita dapat menyelesaikan proyek-proyek tepat waktu tanpa menambah kos, ya. Kalau bisa kosnya lebih cepat akan lebih baik. Nah, tapi ini salah satu strategi dari pengelolaan sumber daya manusia. Kedua, change agent, ya. Bagaimana artinya pengelolaan SDM itu dapat mengelola transformasi dari sebuah organisasi. Perubahan-perubahan, baik perubahan policy, perubahan proses kerja, ya, itu dapat diterapkan di dalam organisasi. Ide-ide apa sih mendorong munculnya individu-individu di dalam? Ini kan bicara budaya. Setiap orang harus bisa berpikir kreatif dan mengimplementasikan menjadi sebuah inovasi-inovasi. Kemudian bagaimana kita bilang ini employee champion, ya. Artinya bahwa fungsi SDM ini sudah terlibat dalam permasalahan ekspektasi dan kebutuhan sumber daya manusia sehari-hari. Bagian SDM ini secara aktif, ya, perlu secara aktif dan agresif untuk berperan dalam mengembangkan serta meningkatkan komitmen atau kontribusi dan kinerja individu yang dalam organisasi untuk mencapai keberhasilan organisasi. Dan yang terakhir tetap menjaga dari sisi administratifnya. Namun sekarang kita bilang pengelolaan administratif itu sudah didukung dengan teknologi, ya. Jadi bagaimana administratif dan infrastruktur dari SDM itu dikelola dengan lebih efektif, dengan lebih efisien, mulai dari sisi rekrutmen, pengembangan di dalamnya, baik secara individu maupun organisasi, peningkatan kinerja, sampai bagaimana mengelola insentif manajemennya, atau orang sering menyebutnya remunerasi atau compensation and benefit. Nah, ini Anda lihat bagaimana sudah berkembangnya peran manajemen SDM di dalam organisasi. Nah, sekarang kalau kita diskusi dulu, kalau di teman-teman yang ada di sini, bagaimana saat ini pengelolaan SDM yang ada di organisasi Anda? Ya, seperti apa? Kita boleh share dulu di sini. Jadi sebagai bahan diskusi kita nih. Halo Pak Nah, Roli, selamat pagi. selamat pagi, Bu. Ya, untuk meramaikan aja biar Siap, terima kasih, Bu. Kalau menurut saya Pak, ini kan sebenarnya kondisi yang ideal ya. Iya. Saya sendiri sebenarnya backgroundnya dari apa namanya corporate. Jadi memang ketika saya shifting ke NGO terkait dengan human capital, Mhm. itu memang banyak hal yang menurut saya juga ada kondisi yang tidak ideal dan salah satunya penyebabnya memang karena limited capital itu apa namanya dari funding kemudian itu menurun di strateginya ditambah lagi mungkin ketika kondisi internal organisasi tidak memungkinkan memiliki personel yang jumlahnya juga ideal kemudian peran-peran dalam setiap staff itu kemudian diambil jadi multiple jadi banyak. Hmm. Nah, saya sendiri sebenarnya masih baru juga sih Pak. Maksudnya saya juga wondering, apakah ini kondisi yang sama di setiap misalnya NGO bahwa untuk membangun sebuah human capital dengan strategi yang inovatif dan juga sesuai dengan kondisi internal dan eksternal itu challenge-nya memang banyak di apa namanya di kapital yang tidak berkelanjutan. Hmm. Sehingga misalnya kan teman-teman sendiri mungkin saya berasumsi yang mengikuti sesi ini berasal dari CSO ya, komunitas apa non NGO gitu. Ya, ya. Nah, ya apalagi kan kita sebenarnya hampir let's say 70% backbone pendanaan kita itu sangat bergantung pada donor. Artinya ketika kita mau bikin yang ideal, kita tidak generate profit at the same time, Mhm. ya sepertinya kok kayak jadinya
ngawang aja gitu. Mungkin Pak Ruli punya tips and triknya gitu, sehingga maksudnya apa yang dijelaskan secara teoritis memang ideal, tapi implementasinya apakah seperti itu gitu dengan kondisi yang ada. Ya, terima kasih Bu April ya. Jadi memang challenge-nya kalau di NGO ya tadi bicara capital ya. Organisasi untuk pengelolaan SDM memang kita butuh capital. Nah, tapi nanti kita lihat kembali apa strategi yang harus dikuatkan kalau kita bicara di organisasi NGO ya. Apanya sih yang mesti dikuatin? Nah, cuman jadi kita perlu lihat dulu ya, ini tadi ya saya gambarkan peran-peran SDM yang saat ini eh, sudah menjadi accountability dari fungsi-fungsi SDM di organisasi ya. Ada yang lain ya. Ini Bapak atau Ibu Mida Saragi. Saya skip Oke. dulu Pak, masih belajar dan menyimak saja. Oke, siap ya. Terima kasih ya. Jadi ini yang nanti kita perlu lihat ya. Bagaimana pengelolaan SDM untuk kita bilang di NGO ya. Karena memang tadi benar ya, di beberapa pengalaman kami dalam membantu NGO, itu challenge-nya adalah punya nggak sumber daya untuk kita meningkatkan pengelolaan SDM kita, baik secara organisasi atau secara individu. Ya, ya nanti kita lihat ya. Oke, ini kita lihat bagaimana perubahannya ya. Ya, ini tadi kita ngelihat ya dari awal-awal itu masih banyaknya adalah bagaimana mengumpulkan data, ya. Kemudian bagaimana memastikan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi, ya. Membantu implementasi praktek-praktek SDM, ya. Tapi semakin ke sini peran HR-nya, peran sumber daya itu semakin banyak dalam pengembangan praktek dan sistem SDM yang baru. Ya. Semakin meningkat bagaimana pengelolaan sumber daya manusia itu sebagai bisnis partner. Ya, sehingga kalau organisasi banyak mengatakan sudah ada fungsi-fungsi yang disebut HR business partner. Jadi HR itu sebagai partner untuk pengembangan organisasi, pengembangan strategi, pengembangan individunya, ya, sebagai bagian dari tim manajemen, ya, terlibat dalam perencanaan-perencanaan. Begitu organisasi merencanakan sebuah rencana strategis ke depannya mau seperti apa, itu fungsi SDM akan terlibat di situ. Karena ini yang nanti akan mensupport bagaimana organisasi bisa mencapai target-targetnya atau mencapai sasaran-sasaran yang sudah disepakati. Ya, ya ini kita ngelihat switching peran-peran dari SDM. Ya, ini kita bilang pengelolaan SDM secara keseluruhan. Ini kami sebut dengan namanya business driven performance management. Ya, jadi bagaimana HR mensupport ini. Sekarang kalau Anda lihat di sini ya, sebenarnya apa sih yang ditransaksikan antara individu atau karyawan di dalam organisasi kepada organisasinya? Apa transaksi? Kalau kita belanja, itu kan kita bertransaksi, kita mengambil suatu barang, kemudian kita membayar dengan sebuah sejumlah uang, sehingga akhirnya kita mendapatkan barang itu. Itu transaksinya. Ya. Pada saat kita misalnya kita hotel, kita masuk ke hotel, mereka akan mengeluarkan rate-nya, kita akan bertransaksi. Saya akan membayar sejumlah begini, sehingga saya mendapatkan kamar dan saya mendapatkan fasilitas. Ini kita bilang transaksinya. Nah sekarang kalau kita bicara dalam sebuah organisasi, itu pun akan terjadi transaksi. Apa transaksinya? Antara karyawan dengan organisasinya. Nah, ada yang bisa kasih pendapat? Apa sih yang ditransaksikan antara karyawan dengan organisasi? Ada? Silakan. Atau Ibu Monica, Ibu? Ya, menurut saya mungkin yang transaksi di sini adalah keterampilan dan pengetahuan karyawan yang diberikan kepada organisasi untuk melaksanakan program-program organisasi. Oke. Keterampilan dan pengetahuan. Yang ini kan artinya
menjadi modal untuk bagaimana mereka berkinerja, gitu ya, Bu Monica ya. Iya, Ini yang jadi transaksinya, ya. Jadi kita bilang yang ditransaksikan adalah performance-nya, ya. Setiap bulan karyawan akan menerima gaji, ya. Dan ekspektasi dari perusahaan adalah bagaimana performance Anda, bagaimana kinerja Anda. Ini kita bilang transaksi organisasi. Sehingga muncul beberapa pendekatan untuk bagaimana sih cara mengukur kinerjanya. Adalah kita bilang pakai KPI, ya. Jadi Key Performance Indicator, ada yang pakai sekarang yang terbaru tuh Objective and Key Result, ya. Jadi bagaimana nantinya peran SDM ini menjaga kontrak antara individu dengan organisasi. Ini yang kita bilang kalau Anda lihat di gambar ini, performance itu adalah anak panahnya, ya. Bagaimana fungsi-fungsi di organisasi, output terakhirnya adalah bagaimana meningkatkan performance-nya. Tujuannya buat apa? Agar setiap individu di dalam organisasi itu mencapai yang kita sebut high value performance. Kinerja yang memiliki nilai tambah. Jadi individu bukan hanya sekedar datang pagi, pulang sore, datang pagi, pulang sore, tapi dalam prosesnya apa nilai tambah yang dia bisa berikan kepada organisasi. Ini yang kita bilang menjadi outputnya. Nah, untuk mencapai ini, yang kita kelola adalah kinerja. Nah, untuk mengelola kinerja, pada umumnya yang harus disiapkan dulu adalah dari sisi people dan dari sisi organisasi. Jadi people and organization readiness. Ini cenderung yang biasanya perlu disiapkan di awal dulu. Nah, apa sih yang ada di dalam people dan organization readiness? Pertama adalah kita mesti clear dulu nih. Apa sih yang menjadi strategi bisnis organisasi? Apa yang menjadi rencana jangka panjang organisasi? Apa yang ingin dicapai? Ya. Kemarin pada saat kami sedang membantu Yayasan Penabulu, Yayasan Penabulu saat ini sedang merge dengan Oxfam. Ya. Pada saat itu yang coba kami gali. Apa nih? Jadi kalau kita nanti merge dengan Oxfam, ke depannya seperti apa? Apa yang mesti disiapkan? Nah, pada saat itu saya berdiskusi dengan tim dari Penabulu. Ini sistem sudah harus disiapkan, Pak. Karena kalau sebelumnya kita bisa manage, ya, sekarang kan semakin besar, ini perlu ada sebuah sistem yang akhirnya bisa mencapai, bisa mendukung bagaimana nanti perkembangan Yayasan Penabulu setelah merge dengan Oxfam. Kita bicara bisnis strategi. Ya, ini yang menjadi basis awalnya dulu. Sehingga dari situ, bagaimana human resource arsitekturnya. Nah, ini kita bicara bagaimana proses-proses yang ada di dalamnya. Proses-proses ini nanti akan diturunkan menjadi, kita bilang ada SOP, ya, ada job desk, gitu ya. Apa tugas tanggung jawab dari setiap jabatan. Ini kita bicara human resource arsitekturnya. Nah, kemudian ini juga perlu didukung bagaimana organization arsitekturnya. Jadi struktur organisasinya sendiri seperti apa? Ini dua ini yang mendukung bagaimana bisnis strategi. Jadi kalau dari Ibu April bilang, ya Pak, tapi kan bicara capitalnya kayak gimana? Nah, ini yang perlu dilihat dengan bentuk organisasi, dengan bentuk bisnis dari sebuah NGO, itu strukturnya harus seperti apa? Kan? Contoh kita bilang, kalau di NGO itu yang akan lebih banyak struktur yang sifatnya, saya bilang permanen atau struktur project. Ya, kalau saya lihat cenderung lebih banyak struktur project atau sering disebut adokrasi, di mana struktur ini akan hilang pada saat project berakhir. Di dalam sebuah project itu nanti akan ada bagaimana yang mengelola SDM-nya, bagaimana mengelola finance-nya, bagaimana mengelola operation-nya. Nah, ini yang
perlu disepakatin. Kalau gitu organization modelnya untuk kita seperti apa? Ini dulu yang menjadi basis bagaimana nanti sistem-sistem yang lainnya terkait dengan ini. Karena hal ini nanti akan mempengaruhi kalau tadi bicara capital, capitalnya harus seperti apa yang kita butuhkan. Ya, jadi yang awal itu adalah bagaimana kita menyiapkan orang dan menyiapkan organisasi yang dapat mendukung bisnis strategi. Nah, setelah ini disiapkan, kinerja itu butuh motivasi. Orang-orang atau individu di dalamnya butuh yang kita sebut motivasi. Salah satu motivasinya adalah dari sisi insentif. Kami menyebutnya insentif, tapi di dalam insentif itu kita bukan hanya bicara gaji pokok, base salary, tapi tunjangan-tunjangan apa, insentif-insentif yang lain apa. Ini yang menjadi salah satu motivator untuk individu di dalam organisasi mau berkinerja. Ya, ya kan Anda melihatnya ke Anda sendiri ya. Pada saat saya berkinerja, ya kan saya akan dibayar oleh perusahaan. Ya, pada saat kinerja saya menurun, ini akan berdampak juga bagaimana dengan saya di dalam organisasi. Ya, jadi ini kita bicara insentifnya. Nah, kali kedua setelah kita dorong, kinerjanya kita dorong, kita beli motivasi dari sisi insentif, perlu tadi yang disampaikan oleh Bu Monica, bagaimana dari sisi skill dan knowledge. Ini kita bicara kompetensinya. Ya. Jadi dua tali ini yang akan melesatkan anak panah untuk mencapai high value performance. Nah, namun agar anak panah ini bisa tepat sasaran, itu perlu didukung oleh nilai-nilai organisasi atau kita sebut budaya. Ya, jadi bagaimana kita menciptakan budaya? Nah, ini salah satu peran dari fungsi sumber daya manusia. Ya, salah satu contoh ya ini yang pernah saya tahu ini ya. Anda kan tahu Transcorp ya, salah satu unit bisnisnya adalah Trans TV atau Transmedia. Itu salah satu value yang mereka terapkan di sana itu adalah making money. Jadi setiap individu di dalamnya itu perlu dapat berpikir kreatif, dapat menciptakan inovasi-inovasi baru, sehingga ini menciptakan revenue-revenue baru di dalam organisasi. Sehingga kalau Anda lihat, saat ini banyak acara-acara, ya acara-acara TV ya, itu inovasinya muncul di Trans. Ya. Acara-acara baru muncul di Trans, kemudian ditiru oleh stasiun TV lain. Karena memang value-nya didorong ke situ. Setiap orang harus berinovasi sehingga bisa menciptakan revenue baru. Nah, ini budaya ini yang perlu diciptakan kemudian diimplementasikan di dalam organisasi. Nah, pada saat ini biasanya akan menjadi peran pengelolaan SDM. Nah, ini secara keseluruhan, inilah kita bilang bagaimana SDM mendukung bisnis dari organisasi. Ya, saya ngomong bisnis, tapi bisnis itu kan kita bilang bukan berarti NGO tidak ada bisnis. NGO pun ada bisnisnya. Ya, dia akan berbisnis dengan para donornya. Ya, tapi kembali kita melihat apa yang perlu dikuatkan di dalam organisasi. Apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman di dalam fungsi-fungsi sumber daya manusia. Apanya sih? Oke, kita mau dorong performance-nya. Dari sisi insentif kita bisa nggak lakukan? Dari sisi kompetensi seperti apa? Nah, ini yang perlu dilihat kembali ke strateginya mau seperti apa. Ya. Nah, jadi pada saat nanti Anda, kan ini kita bicara fungsi pengelolaan sumber daya manusia. Artinya kita awalin bagaimana kita merancang peran sumber daya manusia di dalam organisasi. Bicara struktur artinya seperti apa di dalam organisasi. Nah, ada beberapa kita bilang perkembangannya dalam fungsi sumber daya manusia. Kalau kita bilang organisasi, kalau sekarang banyak bicara startup company. Nah, ya. Jadi perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang baru. Biasanya di sini
tidak ada spesifik fungsi sumber daya manusia. Tidak ada yang spesifik departemen atau bagian khusus pengelolaan sumber daya manusia. Biasanya fungsi-fungsi ini akan tersebar di dalam karyawan. Dia biasanya merge di fungsi finance, ya, bisa jadi merge di fungsi production, ya. Dan ini juga biasanya kalau organisasi-organisasi di mana SDM yang dikelolanya mungkin ya 1 sampai ya 20 staf di dalamnya, ya. Ini strukturnya biasanya tidak akan tercermin, tidak ada yang spesifik khusus mengelola SDM, ya. Biasanya lebih ke administration, mengelola penggajiannya, remunerasi, melihara data, dan biasanya di sini dengan organisasi yang masih kecil, bahkan orang yang sering kita bilang executive director itu akan terlibat di dalam fungsi SDM, mulai dari rekrutmen, termination, ya, kemudian bagaimana pengelolaan salarinya, ya, itu sampai fungsi eksekutif director pun masih terlibat secara langsung. Ya. Nah, semakin besar organisasi, bertambah semakin banyak SDM-nya, baru ini mulai ada fungsi yang lebih spesifik untuk mengelola SDM-nya. Ya. Biasanya antara di atas 20 ya, maksimum lebih kurang 50 individu di dalamnya, itu akan muncul sudah perlu ada fungsi SDM tersendiri. Ya. Nah, di sini adanya HR administrator yang spesifik hanya mengurusi SDM. Kalau sebelumnya biasanya administration gabung dengan finance-nya, ya, atau digabung dengan administrasi yang lain. Di sini semakin banyak individu, semakin berkembang organisasi, biasanya akan ada fungsi administratif sendiri, sudah semakin terbentuk. Dan biasanya ini pada umumnya yang saya lihat ini mulai melapor ke Finance Administration Manager. Jadi sudah ada headnya, tapi di bawahnya sudah ada yang spesifik. Ya. Nah, semakin bertambah besar lagi, sudah lebih dari 50 individu yang dikelola, departemen HR-nya atau bagian HR-nya, bagian SDM-nya, itu sudah semakin besar. Kalau tadi tidak ada kepalanya sendiri, tidak ada manajernya sendiri, biasanya sudah semakin besar. Akan ada kepala departemennya sendiri atau ada HR manajernya sendiri. Karena nanti di bawahnya dia sudah semakin spesifik, ada fungsi-fungsi yang akan mengelola SDM. Ada fungsi pengelolaan SDM-nya, pengembangan SDM, pengembangan organisasi. Ada nanti yang akan bicara biasanya industrial relation-nya, ya, atau nanti yang akan mulai masuk ke ranah bisnisnya. Nah, ini teman-teman yang di bagian pengelolaan SDM perlu melihat bahwa tidak selamanya, ya, tidak selamanya bahwa dalam satu organisasi itu harus ada box yang namanya HR. Melihat juga bagaimana kebutuhan dari organisasi. Apakah harus ada HR manager sendiri, Pak? Belum tentu. Kita melihat bagaimana kebutuhan dari organisasi. Ya, ini kita lihat, kita awali dengan bagaimana struktur HR di dalam organisasi. Ya, kalau sudah semakin besar, bahkan ada yang spesifik HR-nya di dalam. Ya, kalau misalnya kita bilang kayak Astra, kayak BCA itu fungsi HR-nya di dalam semakin spesifik. Tapi semakin kecil organisasinya, fungsi SDM-nya akan semakin general. Ya, gabung ya beberapa, satu orang akan mengelola beberapa bagian. Nah, di sini ada Mbak Dewi Kusumayasti. Nah, ini beliau ini dulu pernah berperan sebagai HR di sebuah organisasi NGO. Nah, mungkin saya nyebutnya Mbak Maya ya, ini Mbak Dewi Kusumayasti, saya manggilnya Mbak Maya. Mungkin Mbak Maya bisa share, Mbak Maya. Gimana sih Mbak Maya waktu itu pengelolaan SDM seperti apa sih Mbak Maya? Baik, Pak Ruli. Terima kasih, Pak Ruli. Selamat pagi, teman-teman semua. Ya, menyambung yang sudah disampaikan oleh Pak Ruli. Kebetulan sebelum saya di NGO, saya lebih banyak di profit company. Jadi, saya melihat ada nggak sih sebenarnya beda antara pengelolaan SDM di profit company dan non-profit company.
kebetulan di organisasi saya pada saat itu, secara prinsip pengelolaannya semua sama. Jadi karena kebetulan jumlah timnya, jadi karyawan di organisasi itu lumayan banyak ya, beberapa ratus orang untuk Indonesia. Gitu. Jadi pengelolaannya bisa dibilang hampir sama dengan semua, pengelolaan sama dengan di swasta ketika saya dulu bekerja di profit company. Dan memang yang membedakan itu lebih ke arah manajemen keuangannya yang tadi Mas Pak Ruli tadi cerita di awal ya. Kalau di non-profit organization itu kan berhubungannya dengan donor, berbisnisnya dengan donor. Kira-kira seperti itu sih Pak Ruli dan teman-teman. Kalau menanyakan ada nggak perbedaan dan bagaimana pengelolaan pada saat itu. Jadi juga dibuat rencana kerja, HR akan seperti apa, terus bikin rencana jangka panjangnya. Juga ada penilaian terhadap kinerja, nggak hanya penilaiannya saja, tapi rencana dari setiap individu terhadap rencana kerja seperti apa, cara penyampaian seperti apa, kemudian juga mentoring dan sebagainya. Seperti itu. Begitu Terima, Pak Ruli dan teman-teman. terima kasih Mbak Terima Maya. kasih. Ya, jadi ya tadi ya pengelolaan cenderung akan sama, tapi kembali strateginya mau seperti apa. Nah, strategi yang awal adalah kita melihat bagaimana kita merancang fungsi SDM di dalam organisasinya. Artinya kita bilang pertama strukturnya SDM nanti mau seperti apa ya di dalam organisasi saya. Kalau kita bicara NGO, strukturnya mau seperti apa? Apakah perlu yang ada spesifik atau justru ini nanti akan lebih banyak nempelnya di struktur project, ya. Ini yang kita lihat bagaimana di awal kita set dulu bagaimana sih struktur SDM kita, ya. Tapi kembali saya bilang bukan berarti harus selalu ada yang namanya wah ada HR manager, ada HR director, ya. Kembali melihat bagaimana kebutuhan organisasi dulu, ya. Kembali kebutuhan organisasi lihatnya dari mana, Pak? Strateginya mau kemana kita? Apa rencana jangka panjang organisasi? Perlu nggak kita ada bagian-bagian tertentu? Ya, kalau tadi dibilang sama Mbak April, ya, Bu April, bisa dari sisi capital. Ya, sekarang kita bilang kalau untuk pengembangan SDM, mungkin kalau kita bilang di NGO, apakah mereka akan diberi training-training, diberi pengembangan baik soft skill atau hard skill? Kadang-kadang beberapa organisasi justru melihat NGO itu dari sisi kompetensi akan lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang individualnya itu terjun langsung di dalam sebuah proyek. Di dalam proyek itu nanti kan ada pengembangan-pengembangan. Wah, cari bagaimana caranya seperti ini, ya. Ada proyek mengenai penurunan TBC, gimana sih caranya? Pengembangannya justru ke sana, ya. Dan ini yang belum tentu didapatkan oleh organisasi yang pada umumnya. Jadi pengembangan orang nempelnya di mana? Di proyek pengembangannya. Bukan nempel di corporate tadi ya. Jadi ini kita bilang kembali HR itu adalah peran untuk mendukung strategi perusahaan. Ya. Jadi pertama kita bicara struktur. Ya. Nah, pada umumnya ya kalau kita melihat dari Henry Mintzberg ya, struktur itu ada beberapa. Jadi kalau teman-teman nanti bagaimana struktur yang paling pas di organisasi saya, ya, baik struktur HR maupun struktur yang lain, itu biasanya gini, ada 5 elemen dasar untuk struktur. Pertama, itu kita ngelihat dari yang kita sebut paling atas, itu strategi Apex. Jadi ini kita bicara bagaimana pembagian fungsi di atasnya. Nah, ini sendiri nanti ada yang di level tengahnya, middle line. Ini yang nanti akan mengontrol ke bawah. Pada umumnya dalam organisasi yang paling besar, yang paling banyak individu itu di mana? Di atas, di tengah, atau di bawah. Ya, kalau kita ngelihat cenderung akan lebih banyak di bawah. Ini yang menjadi kelompok individu terbesar di dalam organisasi.
level pelaksana, ya, level staff, ini yang paling banyak. Nah, sehingga bagaimana kita bilang ada middle line yang akan mengontrol ke bawahnya. Jadi kalau Anda lihat secara gambaran ya kan, di atas agak besar, ya tidak terlalu besar, terus di bawahnya itu bagaimana jumlah yang cukup untuk mengelola operating core yang ada di bawah. Jadi 3 elemen dasarnya, pertama yang bicara strategi, middle line, sama operating core-nya. Nah, ini akan didukung oleh 2 yang di kiri di kanan. Pertama kita bicara techno-structure. Nah, di sini ini biasanya fungsi-fungsi yang bicara strategi. Fungsi-fungsi yang bicara pengembangan-pengembangan. Ya. Kemudian yang kedua di sebelah kanan yang kita sebut support staff. Jadi bukan yang bicara operating, tapi yang sifatnya support. Wah, kalau di sini biasanya bagian legal, gitu ya. Kemudian humas, public relation, ya, atau bagian-bagian yang lain yang sifatnya bukan core, ya. Dan ini kalau Anda lihat bagaimana pembagian proporsinya, ya. Jangan sampai di tengahnya besar, tapi di bawahnya kecil, ataupun yang di tengah sama yang di bawah dengan besaran yang sama. Ini kita bilang hati-hati, ya. Artinya organisasinya akan gemuk, ya. Banyak sekarang organisasi yang sudah menerapkan lean structure, struktur yang sangat ramping, ya, di mana biasanya dari direksi di bawahnya ada beberapa manajer, di bawah manajer langsung staff, ya, bahkan beberapa yang sifatnya spesialis. Nah, itu spesialis itu biasanya ada di technostructure, ya. Dan ini karena secara organisasi, ya, sekarang sudah mulai agile, Pak. Jadi beberapa bahkan kalau Anda tahu ya Gojek, ya, kita bilang Gojek, ya. Gojek itu kan pada saat ada customer memerlukan sesuatu, dia akan lempar ke aplikasi, kemudian nanti driver mana yang akan mengambil. Nah, hal-hal yang seperti ini sudah mulai diterapkan di beberapa organisasi. Jadi yang kita bilang staff itu dia tidak akan dedicated untuk satu fungsi, tapi staff akan ada project ini, saya lagi ngerjain ini nih, siapa yang bisa bantu saya, itu akan diposting, kemudian siapa yang akan ambil itu. Nah, jadi secara strukturnya, dia sudah sangat, kita bilang ramping. Nggak banyak lagi yang namanya, ada manajer, ada supervisor, ada koordinator, tapi dia cukup dari manajer, ada di bawahnya yang mendukung. Ya. Nah, begitu juga kalau kita melihat kan bicara project. Kalau di NGO kan banyak project-project, ya. Itu kan biasanya ada kepala projectnya, kepala programnya, kemudian nanti ada tim pelaksananya di bawah, dan setiap kelompok tim pelaksana biasanya ada pengawasnya. Dan ini biasanya kan kaitan project, dan ini selaras dengan bagaimana anggaran di project itu sendiri. Apakah proyeknya bersifat kecil, menengah, atau bersifat besar, ya. Dan ini akan menentukan bagaimana struktur di proyek. Tapi begitu proyek itu habis, bagaimana orang-orang di dalamnya? Bagaimana individu-individu yang sudah terlibat di organisasi, ya. Ini kemarin sempat jadi diskusi yang menarik, ya, pada saat saya berdiskusi dengan salah satu NGO yang mengatakan, Pak, sebenarnya pada prinsipnya pendapatan kami ini totalnya adalah dari donatur, Pak, dari para donor, Pak. Dan kami sebagai sebuah NGO itu secara policy tidak boleh memiliki namanya profit, Pak. Sehingga kami sulit, Pak, menyediakan dana untuk pengembangan organisasi maupun individu. Semua penghasilan kami akan habis untuk operasional project. Nah, tapi kan ini orang-orang di dalam project adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, memiliki skill dan pengetahuan yang bagus untuk mendukung proyek-proyek organisasi. Bagaimana caranya memaintain, Pak, katanya. Itu nanti kita bicara dari sisi insentif manajemennya. Apakah pada saat di awal
siapa sih yang pertama kita tentukan di dalam struktur kita, mana yang kita sebut karyawan, yang sifatnya permanen, mana yang disebut project base. Dan yang kadang ini pun apa ya, eh, bedanya tipis-tipis. Ini dibilang karyawan, Pak, tapi pada saat lagi tidak ada project, dia boleh cari project di luar, Pak. Tapi begitu kami butuh, kami panggil. Nah, pertanyaannya, apakah yang bersangkutan akan kita bilang sebagai karyawan permanen? Ya, tapi waktu itu kami berdiskusi dengan NGO ini, dia juga baru mendapat iya ya Pak ya. Kita harus tentukan karena waktu itu kami membantu untuk merancang dari sisi remunerasinya, sistem penggajiannya. Karena ada orang-orang, ada jabatan-jabatan yang memang tidak ada proyek, itu dia harus mengelola organisasi. Tapi ada orang-orang, ada jabatan-jabatan yang memang nempelnya di proyek, bukan nempel di organisasi. Nah, ini treatmentnya harus beda, ya, antara yang di dalam dengan yang sifatnya proyek. Dan ini sangat erat kaitannya pada saat kita merancang strukturnya. Kita bicara struktur proyek, kita bedakan struktur proyek dengan struktur organisasi perusahaan atau organisasi. Ya, jadi ini menjadi dasar awal, ya, kita merancang sistem di dalam organisasi. Bicara strateginya, kemudian diturunkan menjadi secara proses, strukturnya mau seperti apa. Ya. Karena kalau kita bilang kan teman-teman yang ada di pengelolaan SDM, yang akan terlihat, yang akan terlihat kalau kita bicara, kita gunakan konsep organization iceberg, itu yang terlihat kan bahwa output dari fungsi SDM adalah mengeluarkan policy, kebijakan-kebijakan, bikin uraian jabatan atau job desk untuk sehingga setiap orang jelas apa tugas tanggung jawabnya, ya. Kemudian mengelola personal administration, ya. Ini kan yang terlihat di atasnya. Sementara di dalam situ fungsi SDM itu lebih banyak lagi perannya, ya. Bagaimana memberi motivasi kepada individu dalam organisasi, ya. Kemudian bagaimana menjaga lingkungan kerja, ya, lingkungan kerja di dalam organisasi, ya. Artinya bicaranya budaya juga, bicara implementasi nilai-nilai organisasi, ya. Masih banyak peran-peran SDM yang tidak terlihat di atas, tapi ini banyak menjadi peran SDM. Begitu ada karyawan yang nggak disiplin, siapa yang dipanggil? SDM. Si A ini datangnya telat mulu, ya. Sementara kita bilang yang day to day dengan siapa? Ya, dengan atasannya. Ini si A ini kalau kerja sekarang suka apa ya? Terlihat capek, nggak ada motivasi. Siapa yang dipanggil? Fungsi SDM. Ya. Kemudian ada karyawan yang performance-nya nggak baik, SDM. Ini loh kerjanya udah nggak bagus, kerjanya target-targetnya suka nggak tercapai, diberikan tanggung jawab ini tidak terlaksana, SDM lagi yang dipanggil. Jadi teman-teman yang ada di fungsi SDM ini yang terlihat di atas itu lebih sedikit dari apa yang Anda perlu lakukan di dalamnya. Ya, ini kalau kita gunakan konsep iceberg ya. Nah, sehingga pada saat Anda mendesain organisasi, itu nggak serta-merta hanya bicara box. Nggak serta-merta hanya bicara bikin kotak-kotak jadi. Tapi pertama kembali ya, apa yang menjadi visi misi organisasi, apa yang menjadi strategi organisasi, ya, ini yang kita turunkan menjadi bisnis proses arsitektur. Jadi melihat prosesnya mana, input, proses, outputnya gimana. NGO apa? Kalau kita bilang inputnya apa? Oke, inputnya adalah kita bikin program-program, kemudian program-program ini kita tawarkan ke para donor-donor, ya. Ataupun sebaliknya ada donor yang sudah punya program, tapi bagaimana dari program ini diturunkan menjadi program kerja, ya. Inputnya ke situ. Kemudian prosesnya apa? Nah, prosesnya yang kita lihat bagaimana mencari rekrutmen dulu nih.
orang-orang yang bisa memenuhi untuk menjalankan proyek ini. Outputnya apa? Outputnya adalah bagaimana pencapaian dari programnya dan bagaimana tingkat kepuasan dari donornya sendiri. Nah, ini kita bilang kan proses end-to-end-nya akan seperti itu. Dari situ kita turunkan aktivitasnya apa, ya. Apa aktiviti-aktiviti yang lebih detail, ya, untuk mendukung proses bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Nah, dari aktiviti ini barulah yang kita bilang bicara struktur. Jadi, kalau Anda lihat box organisasi, box di struktur, sebenarnya box itu menggambarkan sebuah proses kerja, ya. Prosesnya dari sini ke sini ke sini sehingga butuh box-box ini, ya. Baru nanti tinggal kita lihat seberapa kemampuan dari organisasi sendiri dalam bicara struktur. Bagaimana secara spesifik nanti kita bicara struktur, itu ada satu sesi sendiri. Gimana strateginya menentukan struktur yang paling pas di dalam organisasi, ya, secara efektif, secara efisien, itu nanti ada sesinya sendiri. Kita perdalam karena kalau kita bicara struktur itu akan panjang, ya. Tapi di sini sesi ini kita akan coba ngebahas bagaimana end-to-end pengelolaan SDM dan beberapa highlight yang akan saya sampaikan karena ini yang saat ini menjadi highlight pengelolaan SDM di organisasi, ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat antara kegiatan bisnis dengan kegiatan manajemen, gimana sih keselarasannya? Bicara di strategic level, bisnis apa yang akan dilakukan organisasi? Apa prioritas ke depannya? Apa kebijakan-kebijakan yang perlu kita susun dan program-program apa? Ini kita bicara dari sisi bisnis. Apa peran SDM? Pertama, begitu dapat, oh kita mau ke sini. SDM apa yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnisnya? Kebijakan dan program SDM apa yang perlu kita rancang, perlu kita buat sesuai dengan kondisi dan strategi. Jadi dimulai dari level atas pun, ini peran SDM sudah mulai mengikuti, ya, masuk di tengah managerial level, ya, dari bisnis, dari strategi diturunkan. Maka masing-masing, misalnya kita bilang masing-masing bagian menggunakan strategi menetapkan parameter. Oke, kalau kita artinya bicara secara revenue, untuk kita bisa sustain, kita harus memiliki nilai sekian rupiah per bulan atau per tahun. Sehingga kita bisa mengelola individu di dalamnya, ya. Kemudian kita harus memiliki individu-individu yang kompeten untuk mendorong proses kerja ini. Ini secara bisnisnya. Dari SDM-nya, ya, memiliki fungsi SDM yang efektif untuk mendapatkan, ya, pertama kembali ya, mendapatkan, jadi attract. Bagaimana peran SDM, peran fungsi SDM menciptakan hubungan kerja, ya, sehingga orang mau masuk ke dalam organisasi. Attract-nya dulu, ini yang pertama nih. Ya. Kalau kita bilang, apa sih yang mesti kita kedepankan sehingga orang mau masuk ke NGO, ya. Kan kita bilang NGO apa sih yang ingin didapatkan di NGO, ya. Dulu orang, anak-anak muda itu dulu apa sih pegawai negeri sipil, menjadi PNS, dulu tidak banyak ketertarikan. Tapi sekarang berbondong-bondong banyak anak muda yang mau masuk sebagai aparatur sipil negara, ASN atau disebut PNS. Apa sih yang mereka cari? Ternyata ya, satu yang kita bilang, kalau di negara, di pemerintahan, itu syarat dengan pengembangan individu. Kasih training, ya. Trainingnya bukan hanya di dalam negeri, sampai ke luar negeri. Ya. Ternyata ini yang menjadi salah satu daya tariknya, sehingga orang banyak masuk. Karena nanti di dalam saya akan dikembangkan. Saya bisa mendapat training di Inggris, saya bisa dapat training di Jerman, saya dapat training beberapa konsultan top di Indonesia. Ini strategi, ya. Sehingga fungsi SDM
ini perlu merancang bagaimana cara kita attract orang. Ya. Kemudian setelah orang di-attract, didapatkan, bagaimana mempertahankannya. Bicaranya kan jenjang karir salah satunya, bagaimana peningkatan pendapatannya, ya. Karena begitu karir meningkat kan ini selaras dengan bagaimana jenjang karirnya. Saya masuk di sini, saya dapat apa ya pengembangan ya? Apa value added dengan saya masuk dalam organisasi ini? Nah, ini kita bicara bagaimana peran SDM. Di operasional level, staf pada pelaksanaan, tapi dari fungsi SDM, bagaimana mendukung ya, dukungan harian terhadap bisnis organisasi dari sisi manusia. Nah, tadi kita bicara bagaimana attract, bagaimana daya tarik organisasi NGO, ya, caranya menarik orang seperti apa. Nah, saya mau diskusi dulu sebentar nih. Ada siapa yang bisa memberi pendapat ya? Bagaimana sih pada saat teman-teman ya melakukan rekrutmen? Bagaimana ya? Apa daya tarik yang Anda jual kepada calon kandidat untuk masuk di organisasi Anda? Ya, siapa yang bisa kasih pendapatnya? Silakan. Saya Pak bisa? Oke, silakan Ya, Bu. saya Linda Wiki dari Karsa Institut. Boleh, Mungkin terima yang kasih. kita bisa jual itu pertama kita berikan profil tentang lembaga Pak. Oke. Di dalam profil tentang lembaga itu ada beberapa kegiatan dan ada nilai jualnya sih yang di situ sudah. Terus pengalaman-pengalaman kita mengelola keuangan sampai di mana. Itu mungkin pertama Pak. Oke. Jadi Ya. itu daya tarik itu yang dijual ke para kandidat-kandidat ini ya. Oke. Ada yang lain mungkin ya. Karena ini akan jadi satu strategi SDM ya. Bagaimana attract orang ya. Karena kalau kita bicara proyek, bicara program, kita butuh individu-individu atau orang-orang untuk mendukung pelaksanaan proyek itu ya. Ada lagi yang bisa bantu? Iya, mungkin dari kami, kebetulan karena memang kegiatan kami kan banyak tentang konservasi di alam ya. Meskipun itu juga sekarang sebetulnya menjadi tantangan buat kami, tapi barangkali yang bisa kami jual adalah pengalaman lapangan, bekerja di lapangan. Di satu sisi mungkin bagi orang yang betul-betul memang punya minat petualangan itu menjadi daya tarik. Tetapi di sisi lain bahwa ternyata sekarang juga tidak banyak anak muda yang tertarik untuk bekerja di lapangan, lebih suka bekerja di bank dengan ruangan belakang ber-AC meja, Bu, ya? begitu. Ya. Ya itu. Jadi antara peluang dan tantangan begitu. Oke. Nah, Bu, biasanya kalau Ibu mau merekrut, apa Ibu posting kebutuhan atau bagaimana biasanya mencari kandidat? Iya, kami baru punya pengalaman satu kali dengan proyek yang kebetulan ada pendanaan. Jadi waktu itu kami memang posting. Nah, sebetulnya itu waktu itu juga kami postingnya kan untuk region Kalimantan Timur saja ya, karena kami menyadari kita tidak bisa merekrut yang dari luar begitu. Tapi ternyata ada yang merepost job opportunity gitu ya? kami, ada yang dari Aceh, ada yang dari mana. Jadi mau tidak mau kami balasin bahwa karena kami tidak bisa mengcover untuk transport yang dari luar Samarinda, dari luar Kaltim seperti itu. Oke. Jadi artinya peminatnya banyak juga ya Bu ya? Iya, ternyata sebetulnya banyak. Atau kebetulan juga waktu itu pada saat masa COVID ya, mungkin memang orang sedang perlu job juga. Jadi itu yang kami agak sedikit di luar ekspektasi kami, tapi ternyata mungkin hampir 100 yang melamar. Seperti Ya. itu. Wah, terima kasih Bu. Ya, jadi itu juga tadi itu menarik gitu ya. Pada saat kita attract, itu yang kita sasar, yang kita jual adalah kalau Anda masuk di dalam organisasi kami, itu Anda akan mendapat petualangan. Ya. Karena ya saya kebetulan waktu diskusi dengan saya tanya-tanya dengan teman-teman di Yayasan Penabulu, wah saya iri banget bagaimana mereka bisa sampai ke pelosok-pelosok dan mendapatkan keindahan-keindahan alam. Lihat foto-fotonya yang indah ya. Nah, tapi mereka bilang pada saat kami attract Pak katanya, yang kami cari adalah orang-orang yang memang
punya passion, Pak. Punya passion untuk terjun di dunia NGO, Pak. Karena di sini kan kita bilang dia mau cari jenjang karir. Artinya mau dari level staff, mau terus mau pakai yang gitu, yang manager gitu ya. Itu agak sulit, Pak, katanya. Kan kami kan organisasinya lebih ke project, Pak, katanya. Tapi yang kami cari adalah orang-orang yang memang memiliki passion untuk, kan ini kan NGO. Bagaimana pengembangan, bagaimana membantu orang, ya, membantu daerah-daerah. Nah, itu, Pak, katanya yang kami dorong carinya ke situ. Ya. Dan petualangan tadi benar ya, bahwa di sini kan akan dibilang bahwa Anda akan mendapat assignment, kalau tadi ya kebetulan di Kalimantan Timur, assignmentnya kan ke Kalimantan Timur. Tapi begitu Anda masuk sekali, nanti Anda bisa ikut di proyek berikutnya, ya. Nah, ini salah satu strategi yang harus dikembangkan oleh teman-teman yang ada di fungsi SDM. How do we attract people? Bagaimana kita mencari orang untuk masuk ke dalam organisasi kita, ya. Terima kasih Ibu Monica, ya. Nah, jadi kalau Anda lihat sekarang sudah sangat erat kegiatan atau tanggung jawab SDM, bagian-bagian SDM untuk mendukung bisnis, ya. Bicara proyek, begitu proyek jadi, sudah deal. Pertama ini panggil SDM, kita perlu orang nih, kita perlu orang dengan spesifikasi seperti ini. Gimana ya nyarinya ya? Sementara tadi ya, kita nggak bisa ambil dari luar daerah karena kita nggak punya untuk transportasi, ya, nggak punya untuk akomodasi, tapi harus orang yang di daerah setempat. Nah, kedua, setelah kita bicara struktur, kita mulai masuk ke bagaimana SDM itu mendukung manajemen kinerja di dalam organisasi. Kalau kita bilang, ya kan, performance itu didukung pertama oleh 3 aspek. Dari sisi strategi, dari sisi ekonomi, dari sisi teknologi. Ini 3 yang besarnya dulu. Ya. Nah, kemudian ini juga didukung dari sisi people, dari sisi sistem dan proses. Dari kelima ini, mana yang kita secara organisasi bisa kontrol? Ya, yang kita bisa kontrol untuk kita bisa menciptakan yang kita sebut value creation, itu hanya ada 3 yang bisa kita kontrol. Pertama, dari sisi people, dari sisi strategi, dan dari sisi sistem dan proses. Ekonomi kita nggak bisa kontrol. Tadi Bu Monica bicara mengenai pandemi. Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba Indonesia kena pandemi, bahkan dunia kena pandemi, dan tidak ada yang bisa memprediksi waktu itu berapa lama pandemi ini akan terjadi. Di mana akhirnya banyak organisasi-organisasi yang akhirnya gulung tikar karena dari sisi ekonominya nggak kuat. Contoh kita bilang hotel, banyak hotel-hotel yang akhirnya tutup, ya, pedagang-pedagang, ya, banyak yang akhirnya tutup. Gimana dengan NGO? Ya, waktu itu saya diskusi juga dengan NGO, kebetulan Pak dari donor itu memberi toleransi karena oke, dengan kondisi pandemi banyak program-program yang tidak bisa dijalankan karena banyak sekali pembatasannya. Sehingga secara cost akhirnya nambah. Kenapa costnya nambah? Karena durasi proyeknya bertambah. Durasi programnya bertambah akhirnya. Nah, kita nggak bisa kontrol dari sisi ekonomi. Kedua yang nggak bisa kita kontrol dari sisi teknologi. Kecepatan perubahan teknologi. Ya, wah, tadinya menggunakan teknologi A, 3 bulan ke depan sudah berubah. Teknologinya sudah semakin maju. 2 ini kita nggak bisa kontrol. Tapi yang kita bisa kontrol adalah dari sisi strategi, dari sisi people, dan dari sistem dan proses. Di mana ketiganya ini sangat erat kaitannya dengan pengelolaan SDM-nya sendiri. Ya. Jadi teman-teman yang ada di pengelolaan SDM, saat ini fungsi Anda adalah fungsi strategis di dalam organisasi.
Karena ini erat kaitannya dengan yang kita sebut performance. Ya. Kenapa kita perlu kelola kinerja yang ada di dalam organisasi? Ya, kita bicara efektivitas organisasi, memaksimalkan sumber daya, ya, konsolidasi misalnya untuk kementerian, dirjen ataupun individu, menyusun tujuan, ya, kemudian penuntun untuk remunerasi, bicara uang, promosi dan penghargaan. Ini peran kita bilang mengelola kinerja untuk organisasi. Tapi kalau untuk individu sendiri, ini yang pertama kita harus dorong, yang harus perlu dikuatkan di teman-teman fungsi SDM, di mana setiap orang memahami aturan main perusahaan. Anda perform, Anda akan mendapatkan mengapresiasi dapat ini. Tapi kalau Anda tidak perform, konsekuensinya seperti apa? Ya, bagaimana teman-teman SDM bisa mendorong individu di dalam untuk tetap konsentrasi pada target pekerjaan. Bagaimana proses umpan balik diberikan. Ya. Ini kita bilang banyak peran-peran dari SDM untuk mendukung pengelolaan kinerja. Ya. Sampai dengan bagaimana nanti di SDM, individu di dalamnya kita tetapkan bagaimana sistem perkembangan atau sistem penghargaan di dalam organisasi. Ya, kalau bicara promosi, bisa nggak sih di NGO? Kalau NGO-nya besar, oke, ya. Wah, mulai dari staff masuk ke supervisor, koordinator, manajer, sampai dengan di jajaran eksekutif director. Tapi kalau kita bilang NGO, cenderungnya seberapa besar sih NGO? Biasanya tidak terlalu besar dan individu di dalamnya biasanya tidak banyak. Sehingga bagaimana sistemnya yang tetap bisa mengakomodir perkembangan mereka. Nah, itu nanti kita akan bahas secara detail pada saat kita bicarain mengenai incentive management, mengenai performance management. Ya. Nah, pada intinya manajemen kinerja yang perlu dibangun oleh teman-teman di SDM adalah bagaimana strategi komunikasinya. Ya. Bagaimana atasan bawahan itu secara clear menyampaikan apa ekspektasi Anda kepada ekspektasi atasan kepada bawahannya, ekspektasi pencapaian target-targetnya, komitmennya seperti apa, sampai dengan begitu mereka perform atau tidak perform, nilainya fair. Ya. Ada proses coaching atau counseling yang diberikan, bagaimana sistem apresiasi di dalam organisasi, penghargaan. Nah, ini teman-teman di bagian SDM perlu bisa melihat uh, gimana ya di organisasi saya. Karena saya waktu itu masuk di sebuah, ini bukan NGO tapi ya, tapi di sebuah properti. Ya. Pada saat dia hire people, mau meng-hire, kan ada proses interview. Nah, pada saat interview, yang dilakukan adalah penginterviewer mencoba menggali apakah nilai-nilai yang dimiliki oleh kandidat itu bisa selaras dengan yang dimiliki oleh organisasi. Tapi dia cerita sama saya kaget Pak pada saat saya interview, justru dibalik Pak, mereka yang bertanya. Sebelum saya tanya dia bilang, sebentar Pak, saya mau nanya dulu Pak, apa sih Pak nilai-nilai organisasi di sini Pak? Karena kalau nggak selaras dengan saya kayaknya sulit Pak untuk masuk di sini. Wah, sampai interviewernya kaget. Huh, kok dia yang bertanya ya? Apa nilai-nilai yang mereka lihat? Simpel kadang-kadang misalnya gini. Bagaimana waktu kerjanya? Apalagi sudah sekarang ya, di mana semua sudah bisa bekerja secara remote yang menggunakan teknologi. Masih diperlukan nggak masuk setiap hari? Atau bisa dengan yang kita bilang, kalau kita ketemu itu hanya untuk meeting aja, sisanya Anda boleh kerja di rumah dengan remote. Kalau saya ke kantor, bagaimana dress code saya? Apakah harus pakai tangan panjang? Nah, itu kan itu mempengaruhi pada saat kita merekrut orang. Ya. Lingkungan kerjanya kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana di dalam. Nah, ini perlu diintervensi oleh teman-teman di bagian SDM. Bagaimana strategi untuk mengelola lingkungan kerjanya? Bagaimana strategi membangun komunikasi
antara top manajemen ke bawahnya, ya. Sehingga kadang-kadang kan itu kan ada gathering, ya, ada kumpul bareng, ada program-program yang untuk meningkatkan engagement antara atasan dengan bawahan, ya. Dan ini kan kalau Anda lihat di beberapa organisasi besar, itu bahkan mereka sudah melakukan survei. Surveinya awalnya biasanya tingkat kepuasan karyawan terhadap organisasi. Tapi kalau sekarang sudah bagaimana engagement dari karyawan terhadap organisasi. Dan itu biasanya yang dijual, ya. Kalau perusahaan besar dia akan menjual bagaimana engagement indeksnya mereka. Karena engagement ini akan sangat erat kaitannya dengan lingkungan kerja. Jadi kalau tingkat engagementnya tinggi, artinya karyawan senang bekerja di organisasi ini, yang artinya lingkungan kerjanya menyenangkan bagi karyawan untuk masuk. Sehingga attract-nya akan lebih gampang. Ya. Nah, ini kita bilang peran dari SDM. Ya. Nah, kalau bicara evolusinya, ya ini kan dari dulu tujuannya bicara angka, kalau sekarang dan ke depan kita bicara strateginya mau gimana ya, tujuannya mau didorong kemana ya. Ya, pengukuran ya. Kalau dulu yang diukur itu lebih ke bagaimana hasilnya, bagaimana karakternya. Kalau sekarang sudah mulai mengukur bagaimana behaviornya, bagaimana outcomes-nya tetap ya, tapi ke depan semakin mengukur bagaimana kualitas prosesnya, ya, bagaimana kecepatannya, ya. Kalau dulu yang menilai hanya atasan, sekarang ya kalau organisasi melakukan penilaian, minta Anda menilai diri sendiri dulu, kemudian serahkan ke peers Anda, rekan kerja Anda, bagaimana mereka menilai Anda, ya. Ke depan itu bahkan bagaimana dari customer menilai Anda, bagaimana bawahan Anda melihat Anda, ya. Konsekuensinya kalau dulu purely konsekuensinya ke gaji, ya. Sekarang diarahkan ke development. Kalau Anda kinerjanya bagus, Anda akan berkesempatan untuk mendapatkan pengembangan ini. Ke depan, kalau Anda bagus, Anda akan masuk ke talent pool, di mana talent pool ini akan menjadi kandidat-kandidat untuk menduduki posisi-posisi kunci. Nah, kalau kita bicara NGO, ya, orang-orang yang memiliki kinerja baik, ini biasanya cenderung akan didorong untuk menjadi pemimpin sebuah program atau koordinatornya. Ya. Nah, ini kita bilang evolusi dari manajemen kinerja. Ya. Sehingga kalau kita ngelihat ya, jadi nanti teman-teman yang SDM, kita harus bedakan ya antara kinerja, ngelihat kinerja dari sisi corporate level, departemen sampai individualnya. Ya. Nah, di individual itu perlu ada rencana apa sih untuk individu ini. Individual performance plan-nya seperti apa. Ya. Nah, nanti kita akan bahas ini secara spesifik gimana untuk di NGO, nanti itu ada sesinya sendiri ya kita bahas nanti ya. Yang berikutnya adalah dari sisi kompetensi. Ya, tadi Bu Monica sudah sempat ya bahwa yang ditransaksikan adalah skill dan pengetahuannya. Jadi kalau kita bicara kompetensi ini kembali ya, ini konsepnya dulu ya. Kompetensi itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan atribut. Ya, jadi kalau kita ngelihat bukan yang di tengah-tengah itu, trait, motif, bukan karakter. Ya, bisa jadi misalnya dia punya karakternya pemarah, tapi dalam memimpin proyek dia akan bagus karena kontrolnya kencang. Jadi kompetensinya untuk project manajemen bagus, tapi kita pisahkan antara karakternya seperti apa, ya. Kompetensi itu berhubungan dengan kinerja, ya. Dan kompetensi itu dapat diukur dengan mengacu pada standar tertentu, ya. Beberapa kalau kita bicara kompetensi, jika dia sudah menjalankan sebuah proyek sekian tahun, terlibat dalam proyek A, B, C, D, dia bisa dinyatakan kompetensi untuk hal tertentu, pengetahuan atau keterampilan tertentu. Dan kompetensi
itu dapat ditingkatkan melalui pelatihan ataupun pengembangan. Ya, jadi ini konsep dari kompetensi dulu ya. Jadi kompetensi itu bukan kinerja ya. Kali ya. Kompetensi itu bukan kinerja ya. Dan kompetensi itu bukan output atau bukan keluaran dari sebuah proses ya. Kompetensi bukan sifat ya. Jadi bukan karakter dari seseorang ya. Ini kalau kita bicara kompetensi karena sering sekali itu mispersepsi antara kompetensi dengan karakter. Ah, dia kompetensinya nggak baik nih karena dia orangnya pemarah. Nah, itu kita bukan bicara kompetensi ya. Oh, dia kompetensinya nggak bagus karena dia tidak memiliki integritas. Nah, oh, saya tanya dulu nih, kalau eh, integritas itu kompetensi atau bukan ya? Ada yang bisa ini nih, kompetensi integritas itu kompetensi atau bukan ya? Ada yang bisa jawab ya? Integritas itu Mungkin kompetensi bukan? menjadi bagian ya, karena misalnya betul kalau seperti tadi untuk misalnya ya saya sedikit bingung, tapi kalau misalnya dia mestinya perlu naik untuk menjadi koordinator atau manajer ya. Itu tentang karakter kan penting ya Ya. untuk mengelola. Jadi mungkin bisa menjadi bagian. Kalau misalnya yang staff aja barangkali memang oke, knowledge dan skill mungkin cukup. Tapi kalau misalnya itu dia diperlukan sebagai pemimpin, itu karakter akan menjadi penting juga. Oke. Ya, terima kasih Bu Monika. Ya, tapi benar tadi ya. Kalau untuk memimpin perlu karakter juga. Ya, artinya tadi kan bicara integritas. Apakah kan kita bilang kalau Anda lihat ya organisasi nilai-nilai inti perusahaan cenderung nomor satunya adalah ini kalau saya ngelihat ini ya Bu ya teman-teman ya saya ngelihat kalau di pemerintah atau di BUMN biasanya nomor satunya adalah integritas ya itu bicaranya value jadi orang-orang yang akan masuk di organisasi perlu menjunjung tinggi nilai integritas. Nah, integritas itu eh, tidak bisa kita leveling. Wah, integritas level 1, integritas level 2. Tapi kalau kita bicara kompetensi, misalnya dibilang kompetensi terkait dengan project management, itu biasanya ada levelingnya. Level 1 dia tahu saja mengenai apa itu project management. Sampai dengan level 5 dia bisa memimpin, dia bisa mengembangkan proses untuk menjalankan sebuah project. Tapi kalau bicara value, integritas, ya itu adalah nilai yang akan didorong untuk semua orang yang akan masuk di dalam organisasi. Nah, jadi teman-teman yang ada di fungsi SDM perlu juga merancang bersama manajemen apa nih value yang mau kita angkat di dalam organisasi kita. Sehingga orang-orang yang di dalamnya ini selarasnya dengan values-nya kita. Orang-orang yang akan kita hire bisa nggak mengikuti nilai yang kita rancang. Karena kita pada saat sebuah organisasi menetapkan values, menetapkan nilai, ini kan harapannya dengan orang menjalankan nilai ini akan menggambarkan citra organisasi. Wah, udah deh, gak usah ngomong deh. Pokoknya kalau orang dari lingkar madani itu orangnya selalu berpikirnya inovasi. Misalnya gitu ya. Dikit-dikit ngomongnya inovasi. Jadi di sini itu orang-orang tabu untuk mengatakan nggak mungkin. Ya, misalnya gitu ya, itu kita bicara values ya. Jadi kita harus pisahkan kompetensi dengan values. Pada saat nanti teman-teman di bagian aset merancang strategi apa sih untuk kita mengembangkan orang-orang di dalam, ya, orang individu-individu dalam organisasi, kita awali dengan apa sih kompetensi yang diharapkan oleh organisasi untuk setiap bagian, untuk setiap level. Wah, di level leader butuhnya seperti ini. Di level koordinator, di level staff butuhnya seperti ini. Itu biasanya diawali dengan bagaimana
merancang standar kompetensinya, ya. Dan itu dilepaskan dari value. Jadi ada dua yang harus dijaga, value-nya apa, kompetensinya apa. Ini strategi awal pada saat kita bilang untuk mengelola SDM-nya. Sehingga kan berdasarkan basis ini, kita tahu saat ini individu dalam organisasi sudah seperti apa ya. Apakah sudah sesuai? Ya, jangan sampai pada saat kita mau kita rekrut, tapi tidak sesuai dengan standar yang kita harapkan. Akhirnya apa? Individu-individu ini akhirnya harus didukung oleh individu yang lain. Artinya satu proses kerja yang bisa tadinya dikerjakan satu orang, akhirnya perlu dikerjakan dua orang. Karena secara kompetensi tidak sesuai dengan yang kita standarkan, kita tetapkan. Ya, jadi ini pemahaman dari kompetensi sendiri. Nah, ya, kemudian kalau kita bilang contoh kompetensi tadi ya bicara karakteristik ya, tanggap terhadap pelanggan. Ini adalah sebuah karakteristik personal. Ini yang perlu kita capture, ya. Apa sih bentuk perilakunya dia pada saat dia tanggap terhadap customer? Wah, pada saat ada permintaan dari sebuah customer, dia bisa mengklarifikasi kebutuhannya seperti apa, kemudian bisa mengembangkan cara, ya, kemudian mencari cara menambah nilai sampai dia bisa membangun percayaan pelanggan bahwa kebutuhan mereka adalah prioritas utama. Nah, ini yang kita bilang bentuk-bentuk perilakunya, yang kita bilang kompetensi. Kalau sekedar tanggap terhadap pelanggan itu masih karakteristik. Tapi apa perilakunya dalam tanggap terhadap pelanggan? Inilah yang kita bilang kompetensi. Dengan harap begitu dia bisa melakukan ini, dia bisa meningkatkan volume penjualan, kepuasan terhadap pelanggan, atau pengembangan produk dan layanan baru. Ya, ini kita bicara kompetensi ya. Jadi ya pada saat nanti teman-teman bicara kompetensi itu kita pisahkan dari yang namanya values. Ya, banyak output dari penggunaan kompetensi untuk pelatihan, untuk jenjang karir, bahkan untuk manajemen insentifnya. Ya, beberapa organisasi sudah tunjangan kaitan sama kemampuan atau skill atau kompetensinya. Jika dia sudah mencapai kompetensi sini, dia akan mendapatkan insentif tertentu, ya, untuk bicara manajemen kinerja, ya. Jadi pada saat Anda sudah memiliki kompetensi di sini, Anda bisa naik jenjang jadi koordinator. Tapi kalau belum, Anda masih di level pelaksana. Anda sudah bisa lebih tinggi lagi, Anda bisa menjadi kepala program, ya. Dan ini juga menjadi basis untuk teman-teman di HR, ya, teman-teman di sumber daya manusia untuk melakukan rekrutmen, seleksinya. Cari orang-orang yang sesuai dengan kebutuhannya seperti ini. Nah, sehingga pada saat Anda beraplikasi, ya ini gambarannya ya. Jadi, pada saat kita sudah punya kompetensi models, ya, ini basis awal kita melakukan rekrutmen. Ini basis awal kita melakukan pengembangan karir. Jadi, tahu apa yang ingin dicapai. Nah, dari rekrutmen, ini masuk ke seleksi. Ya, setelah diseleksi dapat orangnya, mungkin ada beberapa kompetensi yang masih di bawah standar. Ini kita bisa tetapkan apa pengembangan yang dibutuhkan. Nah, strategi pengembangannya sendiri itu bisa macam-macam, ya. Tidak selamanya training itu menjadi tools untuk melakukan pengembangan. Di dalam research-nya, training itu hanya berdampak 40-50% kepada kompetensi seseorang. Ya, tapi yang bisa membantu agar dia tetap sustain itu adalah bagaimana dia mempraktekkan kompetensi. Jadi artinya bicara assignment, bicara job-job yang akan dia lakukan, training, masuk training 2 hari, 3 hari, begitu selesai training nggak dipakai, 3 bulan, 4 bulan hilang. Ya, begitu selesai training, bagaimana tetap didorong dia akan menggunakan kompetensi itu. Ya. Dari situ baru kita masuk ke manajemen kinerja. Harapannya apa yang menjadi sasaran organisasi akan tercapai. Nah, pada saat itu organisasi akan semakin berkembang. Strateginya bisa berubah. Kembali lagi kita masukkan apa
standar kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang lebih besar. Ya, ini kita bicara bagaimana kaitannya. Ya. Nah, ini kita bicara dari sisi kompetensi. Nah, masuk yang ketiga, ya ini bicara manajemen insentif. Ini yang biasanya kalau di NGO, kalau kita bicara insentif manajemen, ini pengelolaannya yang cukup berbeda ya dari organisasi pada umumnya. Nah, dalam insentif manajemen itu biasanya dibagi menjadi tiga. Ya, ada tiga insentif. Pertama, performance insentif, kedua, position insentif, dan yang ketiga, kompetensi insentif atau sering disebut people insentif. Ya, kalau kita bicara performance insentif adalah pada saat Anda mencapai target Anda akan mendapatkan insentif apa, mendapatkan apresiasi apa. Tapi kalau position insentif adalah pada saat Anda di level tertentu, ya, Anda akan mendapatkan compensation and benefitnya seperti apa. Anda di level supervisor, Anda akan mendapatkan satu basic salary-nya sekian, Anda mendapatkan insentifnya 1, 2, 3. Ini kita bicara position incentive, ya. Tapi ada yang ketiga yaitu kompetensi atau people incentive, ya. Ini bicara dari sisi kemampuan, dari sisi skillnya seperti apa, ya. Nah, sehingga dalam manajemen insentif itu terbagi dua, variable insentif dan fixed insentif. Jadi kalau fix itu biasanya akan sama, terus menerus setiap bulan akan sama. Tapi kalau variabel itu bisa berubah-berubah. Nah, organisasi perlu menentukan strateginya. Yang mana yang mau kita besarkan? Fixed insentifnya atau variable insentifnya? Nah, kalau dari teman-teman NGO, ya dari organisasi NGO, kira-kira mana yang akan didorong lebih besar ya? Fixed insentif atau variable insentif ya? Ada yang bisa kasih pendapat? Silakan, siapa? Ya, silakan Bu. Fixed insentif ya? Kalau dari NGO, kira-kira yang mana? Fixed insentif yang dibesarkan? Iya, Pak. Oke. Maksud saya, Apa Bu latar belakangnya sehingga kalau menurut Ibu fixed insentifnya yang harus dibesarkan? karena kan yang di situ kan ada dua, dia berdasarkan posisi dan berdasarkan kompetensinya. Ya. Nah, maksudnya jadi antara bagian keuangan dan bagian lapangan otomatis biasanya akan berbeda ya intensifnya. Begitupun dengan performanya. Menurut saya sih seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Linda. Ada pendapat yang lain? Mungkin? Kalau menurut saya lebih ke performance insentif, Pak. Karena dengan seperti itu, bicara soal posisi, bicara soal kompetensi, itu bicara latar belakang kan, bicara latar belakang, bicara sesuatu yang ada di balik gitu kan. Bukan hasil gitu. Kalau performance insentif berarti kan lebih kepada hasilnya gitu. Oke. Ya. Nah, ini ya kalau kita bilang tadi ya saya tanya. Kalau di NGO itu pendapatannya dari mana? Dari program ya, dari para donor. Di satu sisi ya, salah satu model bisnisnya NGO adalah dia tidak boleh memiliki profit. Jadi apa ya, dananya itu akan habis pada saat dia project. Sehingga ya, insentifnya itu akan besarnya di project. Kalau kita bicara fix, artinya setiap bulan akan sama. Misalnya kita bilang gaji, kita besarkan di gajinya. Ya. Gajinya besar, tapi untuk bicara proyeknya kecil. Pada saat tidak ada proyek, itu bagaimana kita bisa menjaga bahwa perusahaan tetap bisa sustain memberi penggajian kepada individunya. Nah, ini strateginya nih ya. Sehingga kalau di NGO ya, ini cenderungnya biasanya ya dari sisi fixnya itu nggak akan terlalu besar ya. Dia karena akan bicaranya di proyeknya ya. Tapi kalau dia bilang, wah saya kan di NGO biasanya orangnya nggak banyak, setuju ya Bapak Ibu ya. Di NGO kan biasanya organisasinya orangnya yang fix, yang permanen itu nggak banyak.
tapi banyaknya di mana? Di proyek-proyeknya. Ya. Nah, tapi ini perlu duduk bareng dengan manajemen untuk menentukan kita akan besarnya, kita akan membaginya seperti apa ya, strategi kita akan kuatkannya di mana ya. Karena nanti ini jadi salah satu aspek untuk kita attract orang. Nanti Anda masuk di sini, nanti begini loh, mekanismenya, skemanya nanti seperti ini loh. Semakin Anda banyak terlibat di proyek, insentif Anda akan semakin banyak. Ya. Nah ini kalau kita bicara insentif manajemen, ya. Jadi nanti pada saat kita membahas mengenai hal ini, kita akan membedah, ya, gimana caranya kita membaginya, ya, bagaimana cara kita melihat apa yang perlu kita kuatkan, ya. Nah ini kita bicara insentif manajemen, ya. Nah, kalau Anda bicara insentif, sebenarnya sangat luas. Jadi, bukan hanya bicaranya secara finansial. Finansial itu hanya salah satu. Itu kalau Anda lihat di kuadran kiri bawah, yang disebut total compensation. Bicaranya basic salary, bonus, allowance, ataupun reward. Tapi ada 3 aspek yang lain yang membuat seseorang atau membuat organisasi ini menjadi salah satu pilihan, bisa sustain. Pertama, ya ternyata yang dilihat juga adalah company future. Ya, saya masuk di sini ke depannya gimana ya? Organisasi ini, NGO ini, kalau dibilang, wah ternyata NGO ini banyak berhubungan dengan donor dari Belanda, donor dari Jerman misalnya, atau dari Inggris. Ya kan, itu akan dilihat, wah artinya dia akan sustain. Ya, saya waktu itu bersama-sama donor dari Belanda kaitan sama pengelolaan air minum, ya, PDAM, ya. Jadi bersama-sama dia ternyata dibilang, Pak, kami itu banyak Pak donor yang ingin kami salurkan ke para PDAM sini. Sehingga kan PDAM bisa bertahan dengan adanya donor. Artinya bicara company future-nya, brand image, ya. Orang masuk di Lingkar Madani, orang masuk Yayasan Penabulu, dia akan tahu Penabulu itu sekarang sudah merge dengan Oxfam loh. Wah, itu kan jadi salah satu insentifnya, ya. Kedua, individual development plan-nya. Jadi artinya bicara pengembangan-pengembangan. Dan yang ketiga, itu adalah bicara lingkungan kerjanya. Kalau Anda sering dengar kan sekarang banyak itu kalau dibilang, ini lingkungan kerjanya toksik nih. Wah, ya kan? Ini mah pimpinan saya, leader saya ini biasa saja di sini, gabung di WA group tapi nggak pernah komen. Nah ini kita bicara work environment. Jadi pada saat kita membahas mengenai insentif manajemen, 4 aspek ini yang menjadi penilaiannya. Bukan hanya bicara dari sisi aspek finansial. Nah, konsep dasarnya pertama ya, fairness, ya, rasa keadilan, equal pay for equal job, ya. Kata-katanya kayak sih, tapi fairness itu bukan berarti ini semua diberikan yang sama. Kalau kita bilang antara manajer, koordinator, sama staff, fairness-nya seperti apa? Ya, fairness-nya adalah bahwa ada perbedaan antara apa yang diterima di manajer, apa yang diterima di koordinator, sama apa yang diterima staff. Itu kita bilang fair. Ya, kenapa fair? Karena yang manajer kerjaannya lebih banyak, tanggung jawabnya lebih luas dibandingkan dengan pelaksana. Ini kita bicara fairness, jelas dan transparan. Kebijakannya dipahami, diketahui oleh teman-teman di dalam organisasi, implementasinya jelas, clear, ya, konsisten, diterapkan secara berkesinambungan, konsisten, ya. Ini kita bicara like and dislike-nya nggak ada, dan komitmen. Ya, ini pentingnya konsepnya ya, komitmen. Komitmen dari top manajemen menjadi hal yang sangat penting agar terciptanya respect dari seluruh karyawan terhadap kebijakan yang diberlakukan. Top manajemen wajib mendukung. Nah, jadi
perlu juga dapat sponsor dari top management. Sehingga pada saat kita merancang strategi ini keterlibatan dari top management penting, ya. Karena ini nanti bicara strategi ke depannya, bicara sustainability dari organisasinya sendiri, ya. Ya, sehingga nanti kalau kita bicara sistem, ya, pertama nanti kalau teman-teman merancang strateginya, filosofinya dulu harus diperjelas, ya, harus clear. Apa filosofi dari insentif manajemen di organisasi saya, di organisasi ini, ya, karena ini kita bicara nilai-nilai belief dari organisasi dalam melihat nilai mata uang, penghargaan, mengartikulasikannya menjadi sebuah sistem dan ini dipraktekkan, ya. Tadi contoh yang saya bilang salah satu NGO, dia bilang filosofinya gini Pak, ya, bahwa pendapatan kita itu adalah semuanya dari program, artinya dari donor. Dan artinya bisa satu titik di mana kita tidak punya program, kita tidak punya pendapatan. Ya kan? Semua pendapatan kita akan habis di project. Nah, jadi itu yang harus dikedepankan, bahwa pendapatan itu bisa stop jika tidak ada project. Sehingga kedepannya pada saat kita merancang sistem penggajiannya, sistem tunjangan insentifnya, ini harus menjadi dasar. Kalau misalnya kita bilang 3 bulan nggak ada project, itu salary akan decrease by 70%. Sampai 6 bulan nggak ada, 50% misalnya. Nah, itu menjadi sebuah strategi, ya. Filosofi kemudian diangkat menjadi strategi. Nah, strategi ini baru dieksekusi, dipraktekkan, ya. Jadi teman-teman pada saat nanti akan membangun strategi pengelolaan SDM terkait dengan manajemen insentif, perlu diperjelas, perlu disepakatin dulu filosofinya apa, ya. Kita memberi ini seperti apa? Kayak tadi ya salah satu, ya. Apakah kita ini sebenarnya project based atau tidak sih sebenarnya, ya kan? Kalau project based artinya kan satu titik bisa dapat banyak, satu titik tidak bisa dapat banyak. Jadi artinya turbulensinya akan ada, kan? Itu yang perlu disepakatin. Kalau begitu artinya bagaimana kita mengelola insentifnya kita? Ya, itu bicaranya strategi, ya. Sehingga teman-teman, ya, terakhir ya ini, ya, sebenarnya peran SDM itu sangat banyak. Ya, peran teman-teman di fungsi SDM dalam pengelolaan SDM, dalam mendukung strategi organisasi itu banyak, ya. Sebagai change agent, empowering agent, partner bagi company, consultant, ya. Jadi teman-teman di bagian SDM ini adalah konsultan bagi company-nya sendiri. Pihak yang melakukan integrasi, integratornya, yang mengevaluasi secara corporate gimana sih kita mulai di performance, bicara proses, bicara beban kerja, ya. Pengembang sistem, policy-policy yang kaitannya dalam mendukung hak dan kewajiban karyawan, ya, koordinator, ya, policy analis. Jadi ini teman-teman yang ada di SDM ini orang-orang yang menurut saya gitu, ya, karena kita akan mengelola SDM, dan SDM ini setiap orang bisa beda-beda, challenge-nya akan banyak, ya. Tantangannya akan banyak untuk kita memuaskan mereka, ya. Karena kalau kita bicara kepuasan nggak akan ada puas. Bicara gaji sudah puas belum? Pasti cenderung ingin bertambah, ingin bertambah, ingin bertambah terus. Tapi bagaimana strategi kita, ya, sehingga mereka paham begini loh pengelolaan SDM di company, ya. Nah, ini materi kita sampai dengan di sini, ya. Untuk berikutnya nanti kan kita akan bedah satu persatu, ya. Bagaimana pengelolaan insentif, bagaimana manajemen kinerja, bagaimana penentuan kompetensi, gimana merancang kompetensi, itu kita akan bedah satu-satu, ya. Karena membahas itu nanti strateginya akan beda. Kalau untuk begini seperti ini, kalau untuk begini seperti ini, wah kita harus kuatkan di sininya diturunkan dikit, ya. Jadi sampai di sini materi kita. Ada pertanyaan? Iya, Pak Ruli, terima kasih. Secara umum tadi memang sudah dijelaskan dengan Pak Ruli ya, teman-teman.
Hanya tadi saya mau menambahkan apa yang saya sampaikan di awal di sebelumnya bahwa kan saya menyampaikan menurut saya yang sebelumnya setelah sekian tahun bekerja di profit company kemudian ke NGO untuk pengelolaan sumber daya manusianya secara prinsip semua sama. Nah, juga di antaranya yang juga sama adalah adanya pengembangan potensi karyawan, pengembangan kompetensi di tempat saya dulu bekerja juga ada namanya talent pool, kemudian selain program pengembangan untuk karyawan setahun, juga ada pengembangan untuk teman-teman yang masuk dalam pool, atau mungkin kalau di swasta itu disebutnya star people, ada star team, atau talent pool. Jadi orang-orang yang sudah terlihat nih potensinya ke depan bisa jadi leader, ke depan bisa mengembangkan apa-apa dan sebagainya. Kira-kira itu. Jadi secara prinsip juga sama dengan yang disampaikan Pak Ruli, pengelolaan sumber daya manusia di tempat waktu itu saya bekerja itu sama. Jadi antara non-profit organization dan profit organization. Itu aja tambahannya Pak Ruli dan Terima teman-teman. kasih, Mbak Maya. Terima kasih. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ya sesi kita sampai di sini. Ya, saya serahkan kembali ke Mbak Novi. Ya, baik, terima kasih Pak Ruli atas materinya, teman-teman semua. Mungkin sesi webinar kita sudah selesai. Mungkin dari Mbak Bila ada yang ingin disampaikan kembali? Oh, teman-teman, ini ya, mohon untuk dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita ada sesi dokumentasi. Boleh teman-teman silakan nyalakan kameranya. Baik, dimulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sebelum aku tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Ruli. Oke, terima kasih Mbak Bila. Ya, kembali ya teman-teman yang diberi tanggung jawab untuk mengelola SDM. Ya, strategi pengelolaan SDM itu setiap organisasi bisa berbeda. Ya, jadi yang kita hindari pada saat wah di sana memperlakukan kayak gini, yuk kita ambil, kita lakukan yang sama, belum tentu akan fit. Kembali disesuaikan dengan bagaimana strategi dan kebutuhan organisasi. Pada prinsipnya pengelolaan SDM setiap organisasi sama, tapi bagaimana kita menentukan strategi yang paling tepat, nah itu peran dari teman-teman di bagian SDM. Ya, perlu melihat kembali. Kalau bicara memuaskan customer Anda, yaitu individu dalam organisasi, itu adalah challenge-nya. Begitu, Mbak Bila. Terima kasih, Mbak Bila. Baik, terima kasih Pak Ruli. Terima kasih banyak Pak Ruli, Mbak Dewi, dan Mbak Novi atas pemaparan hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti sesi webinar Optimizing Human Resource Management pada hari ini. Aku mau mengingatkan, kita ada serial pelatihan cohort mengenai Optimizing Human Resource Management ini. Selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni. Mungkin nanti kalau ada perubahan jadwal akan kami infokan kembali. Aku tutup sesi kita kali ini. Terima kasih Pak Ruli, Mbak Dwi, dan Mbak Novi, serta teman-teman. Selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam.